Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Apa kabar? Semoga kabar kamu baik, sehat selalu ya, bahagia selalu. Yang penting adalah kamu selalu sehat. Karena dengan sehat kamu bisa melakukan aktivitas, berbagai macam aktivitas, kegiatan-kegiatan apa saja, dan berusaha untuk mencari rezeki, berusaha untuk mencari kehidupan yang lebih baik, berusaha mencari sesuatu yang menjadi impian kamu. Oke? Jadi sehat itu paling penting. Jadi buat teman-teman, saya makanya selalu mendoakan mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Kamu dan saya, kita semua selalu sehat. Setuju ya? Oke? Yang setuju komentar dong. Baik teman-teman, ketemu lagi bersama Damar Aji. Dan kali ini masih di episode zodiak ya. Dan saya akan membacakan zodiak-zodiak. Kalau kemarin kita sudah sampai di zodiak yang kedua ya. Jadi setelah Aries kemarin, pertama, kedua Taurus. Sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ketiga, yaitu Gemini untuk bulan Agustus tahun 2020. Kita akan membaca kondisi Gemini itu seperti apa ya, dan sekaligus saya bakal shuffle kartunya juga. Kondisi Gemini seperti apa untuk di bulan Agustus nanti? Apakah ada kabar baik? Apakah ada pesan-pesan dari semesta yang benar-benar penting gitu ya, untuk disimak dan untuk diperhatikan, bahkan untuk dijalankan, dieksekusi? Karena kehidupan itu naik turun ya, sifatnya naik turun, berubah-ubah juga, sama seperti energi yang selalu berubah, naik turun, kadang enak, kadang mood, kadang asik, kadang tidak gitu kan. Nah, tetapi sebetulnya semua itu bisa loh kita buat apa ya istilahnya, bukan flat ya, tapi dinamis ya. Kita buat dinamis, ada harmonisasi yang baik. Kalaupun terjadi naik turun, ya naik turunnya tidak terlalu yang frontal gitu kan. Karena yang namanya hati itu memang diciptakan oleh Tuhan itu fluktuasi ya, naik turun gitu kan. Jadi memang seperti itu kondisinya. Kalau flat aja nggak mungkin gitu kan. Tapi kondisi hati naik turun. Naik turunnya dengan berbagai macam emosi yang muncul. Ada emosi kegembiraan, kesedihan, ada emosi-emosi kemarahan, kekecewaan, dan sebagainya, gitu kan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah tahu, bagi orang-orang yang sudah mengerti, maka dinamika tersebut, kondisi tersebut bisa dibuat sebagai kondisi yang harmonis, ya, yang dinamis, yang selaras, itu bisa dibuat seperti itu. Ya, agar bisa seperti itu maka kita harus belajar terus tentang kehidupan, belajar terus tentang spiritual, belajar terus tentang diri kita, bagaimana kejiwaan kita, pikiran kita, psikologi kita, dan sebagainya. Nah, makanya saya berharap dengan nonton video-video dari channel Damar Aji, tidak hanya sekedar tarot-tarot saja, tapi juga ada banyak hal yang bisa kamu dapetin, gitu kan. Ada pencerahan, ada advice, gitu kan. Karena bagaimanapun ketika saya menyampaikan hal-hal yang ada dalam video-video yang saya buat untuk teman-teman, pesan-pesan di dalamnya pun juga termasuk juga untuk pesan kepada diri saya sendiri, sebagai self reminder buat saya juga gitu kan. Karena bagaimanapun saya juga perlu pengingat gitu kan. Nah, self reminder itu adalah salah satu bentuk bahwa diri saya pun harus mengingatkan kepada diri saya sendiri gitu kan. Nah, harapannya teman-teman juga bisa ikut mendengarkan dan kemudian bisa diambil manfaatnya, dan bisa dijadikan sebagai ya hal yang bermanfaat tentunya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimanapun kita pengen tahu juga situasi dan kondisi bulan Agustus ini seperti apa. Paling tidak kita kepengen juga mengetahui situasi dan kondisinya, ya. Agar apa? Agar antisipasi itu bisa kita lakukan jauh-jauh hari. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung buka 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat teman-teman sih. Kartu pertama ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles untuk Gemini Agustus 2020. Gemini diminta untuk memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri.
Tapi di sini ada kabar baik bahwa kesejahteraan Gemini akan meningkat. Kalau misalnya beberapa waktu lalu, sebulan, 2 bulan ke belakang kemarin, 3 bulan ke belakang, atau waktu ke belakang kemarin, kondisi dan situasinya kurang bagus, maka di bulan Agustus ini insya Allah akan ada perubahan-perubahan yang lebih baik. Ya, ada perbaikan kesejahteraan. Karena di sini ada Ten of Pentacles. Pentacles itu adalah simbol rezeki, simbol kekayaan, simbol kesejahteraan. Nah, teman-teman, yang perlu saya ketahui, yang perlu saya sampaikan begini, bahwa perlu diketahui juga bahwa begini, kartu-kartu yang keluar, ya seperti yang sering saya sampaikan, tidak ada yang kebetulan, ya tidak ada yang kebetulan. Daun jatuh dari pohonnya pun tidak ada yang kebetulan. Nah, dalam hal ini kartu yang keluar pun tidak ada yang kebetulan. Salah satunya adalah karena memang kita tarik energinya untuk Taurus, untuk Gemini, ya. Agustus 2020. Nah, dengan menarik energi Gemini, maka disitulah nanti harapannya adalah resonate dengan kondisi dan situasi teman-teman. Kalaupun ini memang tidak resonate, karena memang ini adalah general reading, ya, gitu. Jadi Ten of Pentacles, ada gambaran bahwa di sini kondisi kesejahteraanmu semakin bagus, gitu kan? Ada kelimpahan yang semakin baik, gitu. Itu artinya bahwa ada perbaikan-perbaikan yang sudah kamu lakukan, ya. Ada perbaikan yang sudah kamu perbuat, ya. Mungkin mulai dari pikiran yang baik, perasaan yang baik, otomatis hati juga baik, gitu kan. Nah, kalau hati baik, otomatis itu juga berpengaruh pada sikap yang baik, tindakan yang baik, gitu ya. Jadi itu harus dipertahankan, karena dengan adanya hati baik, vibrasi yang baik, itu akan menciptakan hal-hal baik yang lainnya untuk kemudian datang ke dalam kehidupanmu, ya, termasuk kelimpahan, kebahagiaan, dan di sini ada kebahagiaan baru, ya, ada kebahagiaan baru. Bisa jadi kamu mengalami suatu fase kehidupan yang baru, gitu loh, gitu. Tapi kita lihat nanti kartu yang selanjutnya. Jadi itu kartu yang pertama, Ten of Pentacles, menunjukkan bahwa kamu kondisi secara finansial akan semakin membaik, ya, akan semakin membaik. Dengan catatan itu tadi, semua tidak ada yang datang secara tiba-tiba, nggak ada, ya. Semuanya berproses, hasil usaha dan kerja keras atau kerja cerdas yang harus kita lakukan. Maka akan tercipta suatu perubahan-perubahan, ya. Tapi di bulan Agustus nanti gambarannya kurang lebih seperti itu. So, kartu kedua adalah King of Cups. King of Cups di sini memberikan pesan kepada Gemini untuk meningkatkan keramahan kamu, ya. Jadi kamu harus semakin ramah, semakin murah senyum, membangun persahabatan, ya, persahabatan dengan siapapun. Ini harus semakin diperbanyak, harus semakin dibangun lebih banyak lagi, gitu kan? Kenapa demikian? Karena kamu juga perlu untuk membangun rasa empati kepada orang lain, gitu kan? Karena ini tadi yang sering saya sampaikan juga, bahwa ini adalah hukum tabur tuai juga, hukum law of attraction. Apa yang kita perbuat itu yang akan kembali kepada kita sendiri, kita kembali kepada kita lagi. Maka pesan di sini adalah untuk Gemini, perbanyaklah hal-hal yang yaitu tadi, semakin ramah, bersahabat dengan siapapun, berempati, gitu kan, mungkin banyak membantu orang lain dan sebagainya. Karena dengan kamu memiliki semacam posisi kedudukan yang baik, maka orang juga akan melihat kamu. Tapi bukan kedudukannya yang dilihat, ya, tapi adalah kebaikan hati, gitu loh. Jadi kedudukan, jabatan, harta itu bukan ukuran, gitu kan, bukan sesuatu yang membuat orang menjadi suka, enggak. Tapi yang membuat orang menjadi suka, orang memberikan perhatian kepada kita, ya karena kebaikan kita, gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Oke, lanjut, Page of Cups. Page of Cups di sini berarti akan ada permulaan baru. Buat yang jomblo, Gemini,
Yang masih jomblo, sepertinya saya merasakan kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Saya merasakan di sini kamu akan bertemu dengan orang yang kamu idam-idamkan selama ini, dan itu akan menjadi pasanganmu, ya, jodohmu. Nah, maka siap-siaplah untuk menyambut, karena bagaimanapun kesiapan kita terhadap apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu semuanya tergantung dari kesiapan kita, gitu kan? Jadi ketika Tuhan sudah siap memberikan apa yang kita pengenkan, maka kita sudah siap juga untuk menerimanya, termasuk jodoh, ya, yang sepertinya bakal datang dan bakal hadir segera dalam kehidupan Gemini. Oke? Sekarang kita masuk di kartu yang keempat. Kartu keempat ada Seven of Wands. Di sini Seven of Wands sedang melakukan sebuah perjuangan-perjuangan yang harus dilandasi dengan keberanian, ya, untuk bisa kamu mendapatkan, yaitu tadi, untuk memulai kehidupan baru, tatanan baru, sesuatu yang baru, fase baru, kehidupan baru. Semua harus disertai dengan keberanian. Agar apa? Agar ada penyeimbang dari apa yang diberikan Tuhan. Kamu harus menyeimbangkan dengan keberanian. Keberanian itu juga meliputi tanggung jawab, ya, tanggung jawab kamu juga untuk menghandle semuanya. Jadi kalau misalnya nanti ada jodoh, ada rezeki, berarti kamu harus bertanggung jawab atas jodoh tersebut, atas rezeki tersebut, ya, seperti itu. So, buat yang berpasangan, ya, di sini juga ada tanggung jawab, ada keberanian untuk kamu tetap mempertahankan situasi dan kondisi kamu, gitu loh. Karena saya merasakan ada beberapa Gemini yang saat ini hubungan dengan pasangannya itu justru berada di ambang yang kurang bagus, gitu loh. Tapi saran saya di sini dibutuhkan keberanian dan tanggung jawab untuk mempertahankan semuanya. Karena gini teman-teman, mempertahankan akan jauh lebih baik ketika kamu berhasil mempertahankan hubungan kamu, gitu kan? Karena biasanya dalam sebuah hubungan, karena belum saling memahami, miscommunication, salah persepsi dan sebagainya, itu terjadi. Padahal seandainya kamu bisa memahami tentang apa namanya ilmu-ilmu seperti yang sering saya sebut-sebutkan, gitu kan, bahasa kasih pada pasangan kamu, gitu kan, beda otak laki-laki dan perempuan, ya, itu berbeda, maka kamu akan mengerti. Maka dari itu di video-video saya berusaha untuk menyisipkan materi-materi seperti itu agar bisa semakin bermanfaat dalam setiap konten yang saya buat, gitu. Jadi nggak cuma melulu bacain readingan aja, gitu kan, tapi saya berharap memberikan pencerahan yang semoga bisa bermanfaat buat siapapun, ya, tidak hanya khusus Gemini doang, gitu, enggak, tapi semuanya juga bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi artinya meskipun zodiaknya bukan zodiak kamu bisa mendengarkan dan mendapatkan sesuatu dari video-video yang ada di channel Damar Aji. Oke? Next, kita lihat sekarang. Tadi keberanian ya. Yang kelima. Ada Six of Wands. Six of Wands ini berarti menunjukkan setelah proses berlangsung berjalan dengan baik, meskipun ada naik turunnya juga, meskipun ada suka dan dukanya juga, tapi saya melihat bahwa akan terjadi sebuah keberhasilan, ya. Jadi untuk Gemini, keberhasilan kamu sudah dekat, ya. Bahkan sebentar lagi kamu akan mendapatkan keberhasilan itu. Kamu akan menemukan sebuah kemenangan, adanya prestasi yang kamu peroleh dari usaha dan kerja keras kamu selama ini. Ini yang saya tangkap, dan bulan Agustus ini setidaknya menjadi bulan atau tonggak di mana kamu menerima keberhasilan itu, dan bisa jadi energinya sudah kamu rasakan. Tapi kalau misalnya ternyata ini energinya terbalik, vice versa gitu ya, terbalik, kamu ngerasa bahwa Mas, aku belum ngerasa berhasil dan sebagainya, gitu kan, bisa jadi berarti kamu harus ada flashback ke belakang. Apa yang perlu kamu perbaiki dari apa yang tadi sudah saya sampaikan dari kartu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, gitu kan. Atau nanti kamu bisa melihat video-video lain juga bisa,
untuk dijadikan sebagai bahan atau referensi. Karena bagaimanapun, ketika ada sesuatu yang belum kita capai, ada sesuatu yang masih meleset dari apa yang kita capai, berarti ada sesuatu yang harus dibenerin. Kurang lebih seperti itu. Tapi di kartu kelima ini, Six of Wands, menunjukkan bahwa akan adanya keberhasilan untuk Gemini, kemenangan, prestasi yang semakin bagus. Kalau misalnya kamu bekerja, kamu mungkin mendapatkan promosi, jabatan, atau ada kenaikan gaji, ya, atau mungkin ada setidaknya perhatian-perhatian khusus yang diberikan oleh atasan pada kamu, atau diberikan perusahaan atau kantor kepada kamu. Kurang lebih seperti itu, ya. Atau bisa jadi yang berhubungan dengan pasangan tadi yang jomblo, bisa jadi keberhasilan ini adalah berupa kamu mendapatkan jodoh, pasangan yang membuat kamu bahagia, tenang, dan akhirnya memberikan semangat yang sangat luar biasa buat kamu. Oke? Saya rasa itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat ya. Buat kamu yang pengen personal reading bersama saya, silahkan aja kamu bisa WA di sini yang tercantum, WA atau chat langsung aja. Kamu bisa konsultasi apa saja, boleh menanyakan tentang hubungan asmara kamu, jodoh, karir gitu kan. Terus kenapa sial terus, kenapa rezeki mampet, kenapa rezeki susah gitu kan, kenapa sakit-sakitan, kenapa sial terus, apes terus dan sebagainya. Oke, nanti saya akan membantu kamu bongkar dan sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan kamu. Bahkan sedikit gambaran juga, kemarin ada salah satu klien, saya nggak sebutin nama ya, ada salah satu klien yang kebetulan ada permasalahan dalam tubuhnya, karena di dalam tubuhnya ternyata ada, sebut saja semacam susuk begitu ya, dan kemudian kemarin sempat kita bantu untuk melepaskan, dan alhamdulillah bisa terlepas dari itu semuanya. Nah, itu contoh-contoh. Jadi kita melayani baik yang reading tarot, baik yang konsultasi, healing terapi, ya, yang spiritual, yang metafisika dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan berusaha untuk membantu teman-teman selama itu memang untuk kebaikan. Kurang lebih seperti itu ya. Ada juga yang minta bantuan untuk segera menjual tanah dan rumahnya, ya, atau menjual ruko dan sebagainya. Oke, silahkan teman-teman boleh berkonsultasi ke nomor yang ada di sini, dan insya Allah kita akan sharing bersama-sama di situ. Baik, terima kasih teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena setelah subscribe kamu nanti akan mendapatkan keajaiban yang tidak kamu sangka-sangka. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.